Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya muazzin mengumandangkan azan tetapi tidak berwudu? Ini nanti Bapak Ibu masuknya ke dalam bahagian sunnah. Jadi ini nanti masuknya ke dalam bahagian adab muazzin. Jadi dia bukan masuk syarat utama. Salah satu adab muazzin nanti adalah berwudu. Jadi bagaimana kalau dia tak berwudu? Azannya sah tapi makruh. Yang makruh bukan bunyi azannya, dianya yang makruh. Jadi bukan azannya yang makruh, dianya makruh. Artinya dia tidak disukai oleh Allah dengan melakukan seperti itu. Jadi di antara sunnah seorang muazzin berwudu lebih dahulu baru azan. Betul seperti kata Bapak. Sebahagian kadang-kadang ada sebahagian muazzin begitu masuk ke masjid langsung azan dulu, habis azan baru berwudu. Kadang-kadang berulang-ulang perkara seperti itu, Pak. Nah, ini tidak beradab dan tidak mengamalkan yang diajarkan oleh Nabi, tapi bentuknya masih sunnah. Artinya azannya sah, tetapi dia melakukannya dalam keadaan makruh, tidak disukai pekerjaan seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan waktu azan subuh itu nanti ada taswib. Taswib itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ini kalimat taswib ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini memang ada khilaf di antara para ulama. Taswib ini dilakukan di azan pertama atau azan kedua. Ini memang khilaf, Pak. Tidak ada kesepakatan. Sebahagian ulama termasuk ulama-ulama dari mazhab Hambali ini mengatakan at-taswib fil azan al-awwal duna tsani. Mengucapkan taswib atau as-salatu khairum minan naum itu dilakukan di azan pertama, bukan azan kedua. Makanya karena Arab Saudi ini bermazhab Hambali, maka mereka mengamalkan itu at-taswib di azan pertama. Namun sebahagian ulama yang lain itu mengatakan taswib ini dilakukan di azan yang kedua. Jadi kalau begitu ini sebenarnya bukan masalah yang darurat. Boleh di pertama, boleh yang kedua. Dan bahkan ada juga yang mengatakan dibolehkan untuk dua-duanya. Karena tujuan taswib apa? Untuk memberitahu orang yang masih tidur bahwa menuju ke masjid untuk salat itu lebih baik daripada menyambung tidur. Makanya kalau kita di sini mungkin kebiasaannya melakukan di azan yang kedua, silakan, tidak ada masalah apa. Kemudian bahkan di dalam pandangan mazhab Hanafi dan ada ulama-ulama Syafi'i itu menyebutkan at-taswib fil isya, dibolehkan untuk melakukan taswib di waktu isya. Ini bagi bapak yang dan ibu yang belum pernah dengar, itu sebutkan bahwa ajaza ba'dul Hanafiyah wa Syafi'iyah at-taswib fil isya. Sebahagian mazhab Hanafi dan sebahagian ulama-ulama Syafi'i membolehkan untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum ketika azan isya. Kenapa? Li'annaha waktu ghuflah wa naum kal fajri. Karena isya itu pun waktu orang sudah lelah dan di situ orang sering tertidur. Dan itu waktu lalai. Kan memang orang munafik itu paling susah untuk salat di dua waktu. Inna asqala salat 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Orang yang punya sifat nifaq paling susah untuk melakukan salat dua waktu. Jadi maksudnya semua waktu susah. Orang munafik itu semua waktu salat dia susah melakukannya. Tapi yang paling susah di antara yang susah adalah waktu isya dan waktu subuh. Makanya kita ni kalau susah sekali untuk bangun subuh itu hati-hati, ada tanda kemunafikan.
Ada orang yang pulang maghrib ada di masjid, tapi dia pulang lalu tak pernah kembali ke Isya. Kenapa? Macam-macam Pak. Kata ngut, kata isterinya, kai bang, sudah azan, nak ke masjid. Kata si suami, kahek dulu. Maka ke Isya dan tinggal Isya dan dia kembali. Begitu katanya. Dia mengalami kelalaian. Ada yang sudah pulang maghrib, makan kekenyangan, lalu duduk di kursi goyang, goyang-goyang, lalu tertidur. Azan Isya tidak terdengar. Maka sebagian ulama juga membolehkan untuk melakukan at-taswib di waktu Isya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang waktu untuk melakukan tasbih boleh di antara dua azan tadi, tidak ada masalah di waktu itu. Baik. Tentang orang yang memprotes azan karena ribut, memperdengarkan suara keluar ribut, itu ada kemunafikan pada dirinya kalau memang azan itu di waktu salat. Jadi di waktu salat memang azan itu disuruh kumandangkan, tadi syaratnya harus diperdengarkan. Dan kalau kita tinggal di negeri muslim itu tidak masalah. Biasanya ini terjadi kalau tinggal bersamaan dengan orang-orang kafir. Kalaupun muslim yang protes, maka dia telah tertimpa kemunafikan di saat dia membenci suara azan. Tapi azan yang harus dikumandangkan keluar itu memang di waktunya, artinya di waktu salat. Tapi kalau kita misal bertadarus di malam Ramadan, itu kalau diprotes, maka yang benar adalah yang protes. Mesti tanya tadarus di malam Ramadan, sudah jam 12 malam, masih pakai mic luar, orang harus tidur untuk mempersiapkan sahur. Lalu dia marah sama panitia, bukan lagi nian kamu handengan, apalagi ada anak-anak yang belum tertidur, besok harus sahur. Maka siapa yang benar? Yang protes yang benar. Kita yang harus mematikan mic luar, karena itu tidak wajib tadarus dengan pakai mic luar. Ini kejadian di kampung-kampung banyak Pak. Nanti waktu diprotes, malah panitia mengatakan, hai munafik, hai Yahudi, yang ber, hai kadengar, tak sanggup dengar suara Quran. Ini yang Yahudi sebenarnya yang mana? Yang mengganggu orang waktu Ramadan sampai di tengah malam. Itu tidak boleh. Coba baca kitab, tidak ada ulama satupun yang membenarkan untuk mengganggu kehidupan orang dengan suara baca Quran kita di tengah malam, kecuali di awal-awal, bukan waktu tidur, itu aman. Kalau sudah waktu di atas jam 11, jam 12, matikan mic luar, pakai mic dalam. Kalau mau ngaji itu, kalau begitu boleh diprotes. Tapi kalau azan, itu orang yang protes bermasalah secara akidah dan secara iman. Azan kalau disahut oleh orang yang mendengarkan, memang itu sunnahnya menyahut. Ini setelah ucap Allahu Akbar, faqulu misla ma yaqul, kata Nabi, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi yang kita maksud tadi adalah antara yang tidak boleh itu ada dua muazzin, satu Allahu Akbar disambung oleh muazzin kedua, Allahu Akbar yang kedua, nanti sambung lagi yang muazzin yang satu, asyhadu alla. Nanti yang hanya azan itu harus dikumandangkan sempurna dari satu orang. Oh, masalah ada 4 muazzin. Kan sering kita dengar besit-besit bersamaan, Pak. Itu tidak masalah. Ini ada masalah. Nanti itu masalah adab orang dengar azan juga kita bahas di ujung. Kemudian pertanyaan terakhir, orang yang muazzin, apakah dia yang harus iqamah? Tidak harus, tetapi sunnah. Siapa yang azan, dialah yang iqamah. Begitu sunnahnya, ya, karena Rasulullah setelah azannya Bilal tak pernah menyuruh orang lain untuk iqamah. Selalu Bilal yang mengumandangkan iqamah. Jadi iqamah ini itu azan kecil, dia juga azan. Makanya apa yang diperdengarkan oleh muazzin kan kita sahut. Nanti waktu iqamah, dalam pandangan jumhur ulama juga disunahkan untuk menyahut. Nah, kemudian nanti timbul pertanyaan, adakah doa? Kan ada doa setelah azan. Apakah ada doa setelah iqamah? Karena begini, ada pandangan yang mengatakan bahwa azan itu beda dengan iqamah. Kalau azan disuruh sahur, kalau iqamah itu tidak perlu disahut. Nah, itu pandangan itu ada, tapi pandangan mazhab Hanafi. Kalau saya tidak salah, pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan azan
ada tuntunan, tetapi iqamah tak ada tuntunan untuk menyahutnya kerana dia bukan azan. Tapi jumhur ulama mengatakan iqamah itu azan kecil. Apa yang dituntun dalam azan, begitulah disuruh dalam iqamah, tetap disuruh sahut. Doa setelah azan juga di dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan untuk membaca kembali setelah iqamah. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi juga mengatakan hal yang sama. Disunnahkan menyahut dan membaca doa setelah azan dan setelah iqamah. Begitu, ya. Jadi siapa yang azan, dialah yang disunnahkan untuk melakukan iqamah. Cuma kalau tidak ada, ya nggak usah dicari. Jadi muazzin sudah azan, rupanya sakit perut, tiba-tiba sudah waktu iqamah, jangan hanya perlu kayak muazzin di TV televisi. Itu boleh diwakilkan kepada orang lain, ya. Pekerjaan laki-laki yang direbut oleh perempuan. Memang ini perempuan ni sudah merebut pekerjaan laki-laki, sebenarnya mereka melawan kodrat. Karena dalam Al-Quran itu perempuan itu memang pada sebenarnya takdir yang ditentukan Allah itu adalah duduk di rumah, mengabdi, berkhidmat kepada suaminya. Jadi menunggu apa yang dibawa pulang oleh suaminya. Begitu kehidupan yang dibawa oleh Nabi, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Namun keadaan modern menyebabkan berubahnya zaman, berubah cara berfikir. Lalu perempuan ingin juga mencari nafkah, ya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini memang perubahan ini tidak bisa disebut dengan dosa secara mutlak selama si perempuan ketika bekerja menutup auratnya, tidak menimbulkan fitnah dan bekerja di tempat yang halal. Jadi tidak bisa disebut dengan pekerjaan yang haram. Cuma tetap karena melawan fitrah berefek, Pak. Ini contoh, Pak. Isteri kerja, suami kerja. Ini kan sebenarnya melawan fitrah. Seharusnya perempuan di rumah tunggu suami pulang, siapkan teh manis, siapkan roti kongguan, lalu kemudian pelihara anak-anak di rumah. Itu kan nasibnya sebenarnya, dan dia dapat uang dari suaminya yang lelah. Cuma karena isteri juga kerja, suami kerja, yang terbengkalai anak-anak. Dia tidak dapatkan ibunya sebagai pengasuhnya, jadi diasuh oleh pembantu. Efek berikutnya, suami pun tidak mendapatkan pelayanan yang sempurna. Jadi pulang itu tidak ada yang melayaninya seperti harapan. Misal sama-sama sudah sama-sama capek, Pak. Akhirnya beli nasi bungkus setiap hari. Suami beli nasi bungkus di warung seorang janda. Akhirnya suami itu terpincut dengan janda itu. Itu kenapa? Karena melawan takdir. Gitu. Belum lagi efek paling besar, kita dapatkan berita berapa hari yang lalu, Pak, hampir semua perempuan yang lulus PNS, lulus P3K menggugat cerai suami. Kenapa? Karena sudah merasa tidak perlu laki-laki, sudah punya penghasilan sendiri. Nah, jadi kalau begitu, ini pekerjaan-pekerjaan dari seorang perempuan menjadi pemain bola itu memang sudah haram. Menjadi petinju beratlah haram, Pak. Dicipta sama Allah cantik-cantik, lembut-lembut, jadi petinju. Kena tumbuk 2 kali jadi laki. Lalu jadi supir, ngapain jadi supir? Supir itu kan dibentak-bentak sama penumpangnya, disetop sama begal. Kan hana but minta but. Jadi seharusnya bagaimana? Ya duduk di rumah. Oh tapi enggak, kami perlu uang. Ya tunggulah, berdoalah supaya dapat suami kaya. Sederhana. Tidak ada suami, tetap ditanggung sama ayahnya. Meninggal suami yang kaya, cari lagi suami baru yang kaya lagi. Apa susahnya hidup? Perempuan itu masuk surga cukup dengan di rumahnya. Ya cuma begitulah keadaan hari ini, Pak. Cuma kalaupun harus bekerja, jangan lawan syariat. Itu masih halal dia kerja dan izin dari suami. Makan sambil jongkok dibolehkan di saat kita menghindari berdiri. Misal kita ni mau minum, lalu kita jongkok sebentar, itu dibolehkan. Tapi kalau terus-terusan jongkok, tidak ada dosanya, cuma ada efek ambeien. Efeknya ambeien saja. Kalau dosa tidak, berdiri aja tidak dosa, apalagi jongkok. Jadi ada orang yang kadang-kadang terpaksa jongkok menghindari berdiri, dia jongkok sebentar untuk minum, makan, itu tidak ada mengapa. Cuma jangan dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita lihat hadis, gaya Nabi makan itu bukan jongkok, tapi melipat kaki
kiri menegakkan lutut kanannya. Jadi menegakkan lutut kanan, kaki kiri dilipat ke paha. Begitu cara Nabi makan. Bencong yang mencari pekerjaan dengan sesuatu yang haram, yang menjual dirinya, ini tergantung pekerjaannya apa. Kalau pekerjaan bencong pangkas rambut, kasih make up, merias pengantin misal maksudnya, kalau itu tidak jatuh ke dalam pekerjaan yang haram, maka penghasilannya pun halal. Cuma kondisi dia membencong-bencongkan diri tetap dosa. Cuma yang dia dapatkan itu tetap halal karena dia tidak mengambil pekerjaan yang haram. Tapi kalau pekerjaan bencong ini menjadi pelacur waria, kerjanya melacur, maka hasilnya juga haram. Pekerjaan yang haram itu menyebabkan hasilnya haram. Karena ada bencong, bang, dianya berdosa tetapi melakukan pekerjaan yang halal, maka hasilnya tetap halal, yang kebencongannya tetap dosa. Jadi dosanya hanya dari sisi membencong-bencongkan diri, bukan dari sisi keharaman dari hasilnya. Ada ayah atau ibu yang pingin anak laki-laki, rupanya yang dapat selalu perempuan. Jadi karena kerinduannya terhadap laki-laki, akhirnya anak perempuannya dididik seperti laki-laki. Disuruh pakai pakaian laki-laki, disuruh main bola, disuruh loncat-loncat ke plafon, kemudian disuruh perbaiki genteng, disuruh buat listrik, ganti lampu, macam-macam. Badannya ni inang misal. Lalu akhirnya jadilah dia tomboy. Dia jadi tomboy, jadi laki-laki. Sampai terbawa kepada besarnya. Siapa yang salah? Orang tuanya telah mendidiknya dengan cara begitu, maka mereka mengambil dosa kalau anaknya menjadi bencong atau menjadi laki-laki karena keinginan orang tua. Maka orang tua mengambil andil dalam dosa anak. Apakah anaknya berdosa? Berdosa. Karena kita kan walaupun disuruh sama orang tua, kan ada batasan kita mulai berfikir dengan baik. Baligh adalah akal yang sudah diberi Allah dengan akal yang sehat. Ketika baligh, kita sudah tahu ini salah, ini jalan yang diinginkan ayah atau ibunya salah. Makanya dia, kalau dia meneruskan keinginan ayah dan ibunya setelah baligh, berarti anak ini telah memilih jalan hidupnya sendiri. Cuma seluruh dosa yang dia lakukan berikutnya juga ditanggung oleh ayah ibunya, karena ayah ibunya telah menunjukkan dia jalan yang buruk. Jadi misalnya begitu juga kan kalau ada anak laki-laki, karena rindunya kepada anak perempuan dibuat jadi perempuan-perempuanan. Yang pertama, bolehkah seorang pria atau seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain? Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Itu berlaku baik bagi lawan jenis, yaitu dari pandangan seorang perempuan, juga berlaku bagi laki-laki. Jadi sesama laki-laki tetap auratnya antara pusar dan lutut. Tidak boleh seseorang mandi bersama laki-laki dengan memakai celana dalam lalu menganggap itu perkara biasa. Haram. Makanya kenapa hari ini kita gencar-gencarnya membicarakan tentang aurat laki-laki memakai celana pendek, memakai celana puntung saja. Itu dia pakai di atas lututnya. Dia jogging, jalan, dan semua orang memandang pahanya. Hari ini anak-anak muda merasa keren, tapi gobloknya minta ampun, memakai celana pendek, baru pulang main bola, futsal atau voli, pulang dengan celana puntung tadi, dan dilihat oleh sepanjang mata ketika mereka pergi dan pulang. Ini masuk ke dosa besar. Kalau terjadi kecelakaan menyebabkan mereka mati dengan celana itu, berarti pulang kepada Allah dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Haram.
Kalau di rumah dengan mahram, itu boleh, masih boleh nampak paha, ya, dengan anak, dengan isteri. Kalau dengan isteri Pak, itu tidak ada halangan, tidak ada batasan. Antara suami isteri itu tidak ada batasan aurat, ya. Tapi dengan anak, paha masih boleh nampak, ya. Jadi begitu aurat laki-laki dengan aurat laki-laki, ya. Kalau perempuan dengan sesama perempuan, itu sama dengan laki-laki, auratnya adalah antara pusar dan lutut, ya. Perempuan muslimah dengan sesama muslimah, auratnya antara pusar dan lutut. Nah, makanya misal berkumpul perempuan muslimah dengan perempuan muslimah yang lain, lalu kemudian ganti baju, kalau ada yang memberi ASI ke anaknya, itu tidak dianggap aurat. Yang penting mereka jaga antara pusar dan lutut. Tetapi kalau dengan perempuan kafir, seorang perempuan muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangannya, ya. Begitu. Kalau di rumah yang kira-kira biasa nampak, arti biasa nampak, ya, pakai baju daster, kemudian ibunya pakai mungkin agak di atas lutut sedikit, itu kalau dengan mahram sendiri masih dibolehkan, ya, selama tidak kelewatan. Nah, begitu pentingnya menjaga aurat, karena urusan aurat ni Pak, urusan dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya pemain bola itu walaupun mereka menang berkali-kali, tetapi mereka juga telah melakukan dosa berkali-kali. Nah, kemudian bolehkah, pertanyaan kedua, bolehkah demi masuk ke atau mendaftar ke sebuah instansi lalu kemudian disyaratkan untuk melihat aurat, ya, disyaratkan untuk melihat aurat, apakah ditelanjangkan, dicek, ya, truk bak lebu dicek, sampai ke lebus pun dicek, ya. Jadi apakah ini dibolehkan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini baru dimaklumi dalam syariat, baru dimaklumi dalam syariat, ya, sesuatu yang tak boleh menjadi boleh ketika mudarat, sampai pada tahap mudarat. Maka ada kaedah dalam fiqh, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Semua perbuatan mudarat bisa menyebabkan yang halal pun, yang haram pun bisa dihalalkan, tapi tingkatannya sampai ke mudarat baru boleh, ya. Contoh paling banyak kita dapat, contoh yang paling sering kita dengar, kalau babi haram, maka ketika kita berada dalam satu kondisi tidak ada makanan lain, tiba-tiba yang lewat cuma babi, itu pun saya tidak tahu kenapa babi itu lewat di situ, kita dibolehkan memakannya sekedar bisa menguatkan sedikit untuk mencari makanan halal. Ketika tak ada minuman, kita terdampar satu tempat, tak ada minuman, yang tersisa yang kita dapatkan botol khamar, dibolehkan minum, cuma sekedar menjaga nyawa sedikit, lalu cari lagi yang halal. Jadi mudarat karena hubungannya dengan nyawa. Jadi yang disebut mudarat itu adalah in lam taf'al tahlik, kalau engkau tidak melakukannya engkau binasa, artinya berhubungan dengan nyawa. Laki-laki tidak boleh lihat aurat perempuan, itu dasar hukumnya. Tapi dokter begitu ingin mengoperasi pasien perempuan dan tidak ada dokter perempuan yang mampu melakukannya, yang ada cuma dokter laki-laki, dan dia harus mengoperasi pasiennya yang perempuan, tidak ada jalan lain kecuali melihat auratnya, ya, apakah membelah dadanya, kemudian sampai ke auratnya, sampai ke kemaluannya, dan tidak ada dokter perempuan lain yang mampu melakukannya, cuma dia, dan nyawa harus diselamatkan. Di saat itulah yang haram tadi menjadi halal sementara. Setelah operasi tutup lagi. Jadi jangan pula jadi dokter bandot pula, setelah operasi pun masih melakukannya. Nah, itu contoh. Selain mudarat, tidak ada alasan boleh menampakkan aurat. Maka ditanya seperti tadi, bolehkah kita membiarkan aurat kita dilihat hanya demi untuk masuk ke satu instansi? Jawabannya tak boleh.
Jadi kayak mana juga, ya jangan daftar ke situ kalau itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi dibuat syarat harus dilihat auratnya, harus telanjang atau begini-begini. Kalau sudah begitu, itu bukan mudarat karena tidak berhubungan dengan nyawa. Tapi ini kesempatan untuk menjadi PNS, untuk menjadi ini dan segala macam. Itu bukan mudarat, Pak. Rezeki itu cukup banyak tempat yang lain. Itu bukan mudarat. Maka kalau ditanya, ya terpaksa, tidak ada pilihan lain, jawabannya tetap haram. Jawabannya tetap haram. Tapi nanti kita taubat, itu bukan taubat. Kita sudah sengaja menjerumuskan diri ke dalam ini. Kecuali dulu kita memang tak tahu itu, kita tahu sampai ke situ hukumnya. Kalau sudah tahu, segera bertaubat. Jangan biarkan lagi anak-anak kita terjun ke dunia yang sama kalau syaratnya harus melihat aurat. Ini haram. Apalagi misal contoh Pak, paling parah, kalau yang ceknya laki-laki, pendaftarnya perempuan, jadi harus buka seluruh tubuh untuk melihat kondisi tubuh si perempuan. Ini ada masuk ke mudarat enggak? Ada hubungan dengan nyawa enggak? Enggak ada, cuma urusan cari rezeki, Pak. Itu tetap enggak boleh. Enggak boleh. Jadi enggak ada jalan keluar lain kecuali menahan diri untuk tidak masuk ke dalam dunia yang wajib kita nampakkan aurat seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Bapak. Dan itu perlu juga fungsi kita menjaga kita dan keluarga kita dari urusan itu. Bagaimana hukumnya TKI yang bekerja pada non-muslim? Apakah penghasilannya haram atau tidak? Jadi kita untuk mengetahui harta kita halal atau haram, itu bukan melihat kepada siapa kita bekerja, tapi melihat jenis pekerjaannya. Nah, kalau kita bekerja sama Cina, itu di sepanjang jalan Merdeka, apa jalan ya Pak, yang Simpang Lestari ke dalamnya, kan dom Cina yang sampai Troba Silinda Keraming, yang kerja orang siapa? Orang Aceh. Kerja kan sama si Cina, sama macam-macam lah. Itu yang elektronik itu juga banyak orang Aceh yang kerja. Yang jual mie tiaw, mie pangsit bau ujung ini ada Cina, tapi yang kerja orang Aceh. Dah sama si Alimin tu kan yang kerja tu orang Cina, orang-orang Aceh. Dah, pertanyaannya sama, halal enggak penghasilan mereka? Jawabannya halal selama jenis pekerjaannya jenis yang halal. Jadi walaupun TKI, TKW kerja sama orang-orang kafir, lihat jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya haram, jangankan kerja dengan orang kafir, kerja dengan orang Islam pun haram. Jadi harus lihat jenis pekerjaan. Ada orang yang saya kenal, ya teman yang pernah jadi teman dah. Beliau kerjanya apa Pak? Di Jakarta. Kerjanya bartender di pub, diskotik, bacanya kempap. Saya kan baca sesuai dengan bacaannya Indonesia. Kerjanya di pub. Apa kerja dia Pak? Menuang bir, mencampur khamar. Ini orang Islam, orang Aceh Pak. Jadi dia kerjanya di situ. Jadi malam-malam tu ya kerjanya campur-campur bir, campur ini, campur begitulah kerjanya. Setelah ketemu sempat bermuamalah, ya kami juga mendakwahkan dia dengan mengatakan itu pekerjaan haram. Itu haram. Ya. Walaupun kerjanya dengan orang Islam, tetapi pekerjaannya pekerjaan haram. Nah, begitu juga Pak, kalau kita kerja dengan orang kafir, kalau pekerjaannya haram, ya berarti haram. Salah satu pekerjaan di Eropah itu Pak, itu memetik anggur. Dulu abang-abang letting di Mesir itu, masa-masa masih mudah visa ke Eropah, itu mereka kadang-kadang ada yang pergi cari kerja di mana-mana, cuci piring macam-macam ke Eropah, itu masa liburan. Itu masih mudah, waktu masa kami sudah susah. Cuma mereka cerita, ternyata pekerjaan yang paling menjanjikan di sana petik anggur. Dan orang-orang di sana itu lebih mudah mempekerjakan orang-orang yang bukan orang Eropah, karena bisa dibayar lebih murah di sisi mereka, tapi sudah mahal di sisi kita Pak. Nah pertanyaannya, itu penghasilan petik anggur haram atau tidak? Tidak.
haram. Pekerjaan itu walaupun nampaknya petik anggur, petik buah biasa, tetapi di sana kebun-kebun anggur memang ditanam untuk membuat wine, untuk membuat wine. Itu tujuan dibuat kebun anggur. Jadi apa kata Nabi? Dalam urusan khamar 10 orang sama dosanya, mulai dari penanam anggur, lalu yang memetiknya, lalu yang membuatnya, mengolahnya, kemudian sampai yang menuangkan ke dalam gelas, bartendernya. 10 orang semuanya dosanya sama. Jadi kalau begitu kita tahu kita penghasilannya haram atau tidak, lihat jenis pekerjaan. Kalau kita petik anggur di kampung kita, haram atau tidak? Mana ada haramnya? Karena memang kita tidak menggunakannya untuk benda yang haram. Jadi benda itu halal, tapi begitu dibawa ke haram, ke pekerjaan haram, hasilnya haram. Daun ganja halal atau haram? Daun ganja. Daun ganja itu halal. Tidak ada dalil yang menyebutkan daun ganja itu haram. Daunnya halal, Pak. Itu daun biasa kita kunyah, bijinya untuk melempukkan hati isteri yang tidak bisa lunak. Jadi kalau mau melempukkan hati isteri agar bisa kahwin lagi, kasih daun ganja, kasih supaya lempuk. Jadi bukan ayam jantan saja lempuk dalam masakan. Jadi orang kampung dulu biasa pakai biji ganja sampai luya ayam. Luya apa bahasa Indonesia? Apa saja sih? Sampai lembut. Jadi pertanyaannya, apakah itu makanan itu jadi haram ketika kita taruh biji ganja? Tidak begitu. Ganja itu haramnya ketika sudah diproses menuju kepada sesuatu yang memabukkan. Jadi saya tanya kepada orang yang berganja, kita kawan ada di mana-mana, Pak, ada yang polisi, ada yang peganja, sekali-sekali saya adu situ ada ganja, suruh tangkap macam-macam. Jadi mereka ternyata mengolah, Pak, dikeringkan, daunnya dikeringkan, kemudian nanti entah apa, ada rendaman apalah begitu, itu baru memabukkan. Kalau kita petik langsung, itu efeknya, oh tapi Ustaz memabukkan. Mana ada mabuk dia pertama itu? Mumang, bukan mabuk. Kalau mabuk enggak begitu, mabuk itu fly, hilang akal. Kalau mumang, daun sirih pun mumang. Daun sirih pun mumang. Kalau kredit nak habis-habis, sama juga mumang juga. Jadi kan kalau ditanya orang apa hukumnya daun ganja, ya tetap halal. Kapan mulai haram? Ketika mulai digunakan ke proses haram. Jadi apa hukum anggur? Halal. Tapi begitu digunakan ke prosesnya, maka jalan ini yang haram, jalan menuju penghasilan ini yang haram, bukan bendanya yang haram, jalannya. Nazar, kalau nazarnya berbentuk ta'an, misal baik mutlak atau mu'allaq tadi, contohnya yang misal seseorang mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya bernazar saya akan menunaikan haji. Begitu contohnya, kan sembuh dia, berarti kan wajib tunaikan haji. Rupanya tidak ada uang pula, apalagi masalah siakut belum dibereskan, kan? Jadi kita kan banyak ditipu sama siakut tu. Jadi tidak mampu pula dia, tidak ada uangnya, dan berat sekali dia kumpulkan uang untuk bisa berhaji itu. Tapi dia sudah bernazar. Nah, ini ketika dia tak mampu melakukan nazarnya, maka dia boleh mengganti dengan membayar kafarah sumpah. Tapi betul-betul nak mampu, wajib usahakan dulu. Karena semua nazar kalau sudah dilepaskan, itu kalau sesuai dengan yang dia inginkan, walaupun sebenarnya enggak mengubah takdir dia, memang dia ada waktunya untuk sembuh, kan? Cuma karena dia sudah bernazar, wajib tunaikan. Jadi wajib dulu mencari cara agar bisa berhaji. Wajib dulu dia kumpul, karena dia begitu sembuh, tak mesti habis sembuh langsung naik haji, tak. Tapi dia berusaha dulu untuk bisa menunaikan nazarnya. Dia kumpul wang. Rupanya berbagai musibah datang sampai dia betul-betul tak mampu. Nah, kalau sudah tak mampu betul, maka baru boleh digantikan nazarnya dengan kafarah sumpah.
Kalau nazarnya puasa Daud, Pak. Kalau misal nazarnya puasa Daud, Nabi Daud aja tidak bernazar kayak dia. Dia bernaya, kalau saya begini maka saya akan puasa Daud. Puasa Daud itu kan puasa sehari selang. Lalu dia mengatakan misal seumur hidup, setelah itu dia menyesalinya, memang tidak mampu untuk melakukan puasa Daud. Maka sama hukumnya, kalau dia benar-benar sudah coba tapi tidak mampu, maka dibolehkan diganti dengan kafarah sumpah. Ingat kembali Pak, kafarah sumpah itu, karena nazar masuk ke dalam perjanjian sumpah juga, dia sama-sama berjanji sama Allah. Maka berikan makan 10 orang miskin. Makanya ini menjadi pelajaran, kalau yang suka bernazar, jangan bernazar yang kira-kira membebankan diri terlalu tinggi. Nanti ada pembagian nazar Pak, ke depan tu ada pembagian nazar ta'at, nazar maksiat, nazar mubah, itu ada pembagiannya nanti. Cuma bagi kita yang merencanakan berbuat baik dengan nazar, jangan pasang nazar terlalu tinggi yang kira-kira hanya perkara-perkara yang mungkin kita lakukan, cuma sudah sudah keduluan bernazar dengan terlalu tinggi dan betul-betul tak mampu lagi, maka dia hendaknya mengganti dengan kafarah sumpah. Jadi dianggap dia melanggar nazarnya, tapi diganti dengan kafarah sumpah. Berdosakah dia? Tidak, kalau dia sudah berusaha memang tak mampu. Apalagi puasa Daud Pak. Puasa Daud itu kalau tidak mampu jangankan bernazar. Kita yang kebiasaan berpuasa saja, kalau tidak mampu tidak usah mulai. Nabi pernah menasihati sahabat dengan mengatakan, jangan bebani, jangan sampai amalmu membebanimu. Puasa Daud tu bukan puasa suka-suka kita sebulan lalu berhenti lagi. Tidak. Kalau puasa Daud itu sepanjang hidup baru disebut puasa Daud. Kalau tidak mampu, tak usah berniat dan tak usah ambil, tak usah mulai pun. Kita syariat kita dari Nabi itu kan Senin Kamis. Kalau puasa Daud kan itu memang syariat Nabi Daud, cuma dikuatkan oleh Nabi. Kalau mampu, kalau tak mampu tak usah mulai. Saya pribadi tak pernah memulai puasa Daud, karena yakin pasti tak mampu. Dia tak bisa hari ini puasa, kemudian minggu depan putuskan lalu puasa lagi, tak bisa. Maka tak usah mulai, ambil saja Senin Kamis. Yang banyak orang hari ini apa Pak? Puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, kemudian besoknya lagi enggak juga, besoknya lagi enggak juga lagi, kemudian sampai seumur hidup enggak lagi. Bergaruh tak kayak puasa Daud. Yang ketiga tak kayak puasa apa Daud ni. Jadi begitu sementara tentang nazar. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Ada yang bernazar dengan bertawassul di atas nama seseorang. Contohnya dia bernazar mengatakan kalau seandainya dia dapat rezeki maka dia akan sedekah sekian, tapi dia kemudian menyambung dengan kalimat ini berkah atau berkat keramat Tengku Fulan. Apakah sah nazar seperti ini? Kalau dia menggantungkan nazarnya kepada seseorang yang dianggap alim atau dianggap saleh, lalu dia berharap keberkahan nazarnya karena orang tersebut, itu tidak dibolehkan, tidak sah, karena nazar itu tidak boleh menggantung kecuali kepada Allah. Jadi dia ini sudah bernazar tapi menggantungkan harapannya kepada manusia, dengan apakah dia orang saleh, orang keramat, yang sah nazar. Kenapa? Karena tidak ada nazar dengan sirah yang selain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi disebutkan rukun nazar itu harus sirah. Sirahnya itu boleh mutlak, boleh muallaq, tapi tidak boleh menggantung kepada manusia. Jadi bagaimana nazar itu tidak sah dan tidak perlu dilaksanakan. Jadi abaikan. Yang ini murahnya karena bani karena buka, jadi sampai ada orang yang tidak orang perlu buka tadi. Yang mereka wajib.
Jadi ada orang bernazar, jadi baju belukat kuburan ni, dia samping kuburan, balik. Ini masuk ke dalam nazar yang tidak bermanfaat. Jadi baju nazar, baju belukat samping-samping balik, karena dia pun sebenarnya mensyaratkan pajuh itu bukan niat sedekah, tapi mungkin kerana menggantungkan kepada keramat bulan. Dia sebenarnya nazar seperti ini tidak sah. Ya. Ini nazar yang tidak boleh dilaksanakan dan tidak perlu dilaksanakan. Perlu bayar kafarah atau tidak? Tidak perlu bayar kalau memang dari awal tidak sah. Dia yang perlu bayar kafarah itu nazar yang baik, lalu kita langgar, membayar kafarah kalau kita langgar. Tapi kalau nazar yang dari awal tidak sah, maka tidak ada nazarnya dan tidak ada kafarahnya. Jadi ya sudah, berarti dianggap tidak sah. Cuma orangnya itu harus taubat dari bernazar sesuatu yang memakai nama Allah tapi tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa. Menyukai nazar model-model syirik-syirik, saya bernazar saya akan berikan sesajen ke fulan, itu termasuk nazar maksiat, malah itu berdosa nanti ujungnya. Dan kita yang memakainya apa berdosa? Kalau kita yang sudah diberi belukat tadi atau diberi kanji bunuh macam-macam, lalu kita memakannya, apakah kita ikut berdosa? Tidak, karena makanan itu tetap pada hukum asal, dia halal selama dia bukan makanan haram. Jadi makanan itu tidak bisa berubah jadi haram dari yang halal, tidak bisa berubah jadi yang haram hanya gara-gara ada sesuatu yang ritualnya ritual haram. Itu tidak bisa berubah makanannya. Contoh begini Pak, orang kafir memberikan coklat ke kita, jadi yang beli itu dengan uang dia, dengan kekafirannya. Apakah coklat itu berubah jadi haram untuk kita? Tidak, dia tetap halal coklat itu. Yang haram ya kekafiran dia. Selama coklat itu tidak dibeli dengan harta haram, itu tidak berubah keadaannya. Jadi itu tetap boleh untuk dimakan. Karena hari ini ada yang berfatwa cukup ngeri-ngeri Pak. Ini fatwa dari orang-orang sebahagian itu mengharamkan maulid sekaligus mengharamkan nasi maulid. Itu kalau masalah mengharamkan maulid oleh sebagian orang kita maklumi prinsip mereka mengharamkan maulid. Tapi apa haram bu model, sehingga ada yang ketika nasi maulid diberikan sedekah untuk orang-orang yang kebetulan dia punya prinsip seperti itu, dibuang, nasinya dibuang karena dianggap nasi haram. Mana bisa berubah nasi menjadi haram gara-gara bun maulid? Apalagi maulid itu enggak semua ulama sepakat mengatakan haram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sayuti mengatakan tidak masalah bergembira di atas hari Nabi. Cuma yang jadi masalah hari ini katanya roh tak perbuat maksiat di atas huruf maulid. Ini adalah yang masalah. Contohnya apa Pak? Memperingati maulid. Waktu cobu punuh masa. Waktu kata bang leho mesti doh anak. Ini yang jadi masalah ni. Di tengku penceramah maulid pegahaba masalah Nabi. Dalam pegahaba sebenar dia pun sampai habis. Apa pegahaba masalah Nabi sebenar dia pun sampai habis. Seakan-akan Nabi mengajarkan caci maki seperti itu. Itu yang jadi masalah sekarang. Kafarat apakah boleh diselesaikan oleh ahli waris kalau kita meninggal, misal tidak sempat kita melakukan nazar kita? Dibolehkan. Dibolehkan, dan bukan dibolehkan, memang wajib Pak, karena itu termasuk hutang kepada Allah dan itu harus dilakukan sebelum pembagian warisan. Kafarah sumpah, kafarah nazar, kafarah puasa, itu semua kalau kita duluan meninggal nggak sempat bayar nazar kita, maka ahli waris harus membayar dengan memberi makan 10 orang miskin. Itu bukan boleh, memang wajib, karena itu termasuk hutang sebelum warisan terjadi. Meminta bantuan kepada orang kafir di saat sedang berperang. Dulu ada seorang Yahudi, dia bersimpati dengan Nabi dan orang-orang Islam. Jadi pada suatu perang
saya lupa nama perangnya apa. Dia ini datang menghadap ke Nabi lalu mengatakan, ya wahai Rasulullah, bolehkah aku ikut kalian? Aku akan membantu peperangan. Apa jawab Rasulullah? Kami tidak membutuhkanmu kecuali engkau mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya dia tak mau juga mengucapkannya, tapi Nabi tak mau mendapatkan bantuan darinya. Nah, kenapa Nabi nak mau dapat? Agar orang-orang tidak mengatakan bahawa Islam ini lemah, Islam ini seakan-akan perlu bantuan. Nah, jadi selama Islam itu kuat, itu tak boleh meminta bantuan kepada orang kafir. Tetapi ketika posisi kita sudah darurat, nah keadaan sekarang kan sudah berbalik, Pak. Kata Nabi, orang Islam itu di akhir zaman bagaikan makanan yang dikerubungi lalat. Jadi dipukul sana, dipukul sini, dimakan sana, dimakan sini. Coba Bapak bayangkan, begitu luasnya dunia ini, terfokus hanya dihancurkan berulang-ulang hanya Timur Tengah. Luas sekali negara dunia ini, Pak. Semua berfokus hanya untuk mengadu domba Timur Tengah, negeri-negeri Arab. Tak ada yang ganggu Yugoslavia, tak ada yang ganggu Bolivia, tak ada. Mereka hidup aman, Swiss, segala macam. Begitulah menunjukkan kiamat hampir datang. Kata Nabi, kalau sudah melihat keadaan orang Islam dikerubungi, maka itu menunjukkan kita sudah berada di akhir zaman. Jadi orang Islam itu banyak tapi bagaikan buih di lautan. Nah, di saat posisi kita terjepit, memang keadaannya sudah begitu, bolehkah meminta bantuan orang kafir? Para ulama menjawab boleh dengan satu syarat. Tidak ada syarat apapun untuk merendahkan agama dari orang kafir tersebut. Jadi kalau mereka mau bantu, syaratnya tidak menghinakan, merendahkan agama. Itu baru boleh. Kalau tidak, maka berjuang sampai titik darah penghabisan, itu lebih mulia. Sekarang kita kan sudah manja karena Amerika seperti kita sebutkan tadi, Pak, itu semua menawarkan diri untuk bantu. Dia sebenarnya perlu alamnya saja, dia perlu minyak dengan gas saja itu, tapi dia menawarkan, kami bantu ya. Dan ini tidak terjadi di masa lalu, Pak. Maksudnya bukan masa Nabi. Semua negeri-negeri Arab ini dulu pun berjuang sendiri tanpa dibantu. Aljazair itu dijajah oleh Perancis, berjuang habis-habisan sampai dibebaskan oleh Perancis, karena tidak mungkin bertahan lagi di negeri yang terus-terusan melawan. Kemudian Libya tadi itu dijajah oleh Italia. Jadi Libya berjuang membebaskan diri dari Italia sampai pasukan panglima perang yang paling masyhurnya yaitu Omar Mukhtar, itu sudah dibuat filmnya, Pak. Itu kalau Bapak lihat filmnya, takjub sekali perjuangan orang Libya. Itu sampai Italia menangkap dia, menggantungnya sampai mati, dan mereka tidak pernah minta bantuan ke siapapun. Jadi pasukan Omar Mukhtar ni memperjuangkan bebas dari Italia sampai detik penghabisan. Ujungnya Italia melihat setelah digantung Omar Mukhtar, dipikir lemah perjuangan, malah semakin membara. Akhirnya mereka menyerahkan kemerdekaan ke Libya. Jadi semua berjuang tanpa meminta bantuan. Hari ini karena negeri-negeri kaya ni, dia mau dipelihara minyaknya, jangan ada yang ganggu. Dan kekuatan terbesar di saat ini adalah Amerika. Semenjak runtuhnya Uni Soviet, Amerika lah tertinggal satu-satunya. Maka dia memainkan peranannya. Boleh meminta bantuan, tetapi dengan syarat tidak ada proses penghinaan, pelecehan terhadap Islam. Kuwait kenapa minta bantuan Amerika, Pak? Karena diserang oleh Iraq. Ini Saddam Hussein pun dulu nafsu untuk menguasai negeri-negeri samping, itu luar biasa. Tiba-tiba menginvasi Kuwait. Padahal Kuwait tidak ada salah apa-apa kepada Iraq. Cuma karena ingin negeri ini menjadi bahagian Iraq, diinvasinya. Kuwait pun tak tahu mau bagaimana lagi, karena pasukan perangnya tak cukup, akhirnya minta bantuan
Amerika. Terjadilah perang Teluk. Ya, perang Teluk waktu kita belum ada HP, Pak. Ya, cuma ada parabola. Satu kecamatan satu parabola. Kumpul untuk lihat perang Teluk. Ya. Nah, itu salah satu contoh Kuwait terpaksa meminta bantu kepada Amerika untuk melawan Iraq. Ini memang Iraq ini juga bermasalah di waktu itu. Nah, itu syaratnya baru boleh. Ya. Tapi kalau sudah ada syarat ingin menguasai agama, nah itu seperti penjajahan, itu tidak boleh. Itu harus berjuang habis-habisan. Sayyidina dalam solat. Bapak Ibu, ada 3 kelompok masalah boleh tidaknya menambahi Sayyidina. Karena semua hadis Nabi memang dalam salawat tidak menambahkan Sayyidina. Rasulullah ketika mengajarkan salawat kepada sahabat, mereka diajarkan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi tidak pernah menambah kalimat Sayyidina. Nah, kemudian muncullah ulama-ulama yang mengatakan tidak pantas kita langsung mengucapkan Muhammad, sedangkan Allah saja tidak pernah mengucap Muhammad. Allah selalu mengatakan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tak pernah nama Nabi diucap seperti memanggil nama Nabi yang lain. Dalam Al-Quran kalau panggil nama Nabi yang lain, ya Ismail, ya Ibrahim, ya, dan seterusnya. Tapi nama Nabi, tak pernah Bapak dapatkan ayat Allah memanggil Nabi ya Muhammad, tak pernah. Selalu ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu menunjukkan Allah pun memuliakan Muhammad di antara Nabi-Nabi yang lain. Ya. Lalu kita sebagai hamba yang telah diselamatkan oleh Nabi, umat yang telah ditolong dengan perjuangan Nabi mengenal agama yang benar, layakkah kita memanggil Nabi kita dengan langsung Muhammad, begitu kan? Jadi oleh karena itulah sebahagian ulama mengatakan disuruh tambah Sayyidina. Maka terbagilah urusan ini menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahawa kalau dalam salat itu boleh tidak boleh menambah Sayyidina, tetapi boleh di luar salat. Kelompok pertama, saya lupa bahagian ulama-ulamanya, Pak. Kelompok pertama mengatakan bahawa dalam salat jangan tambahi Sayyidina, tapi boleh di luar salat. Misal dalam percakapan, di dalam khutbah dibolehkan. Kenapa? Alasannya karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Karena Nabi waktu salat tidak pernah mengajarkan Sayyidina. Ini kelompok pertama. Dalam salat jangan tambah, di luar salat silahkan. Kelompok kedua menyebutkan bahawa tidak boleh tambah Sayyidina dalam salat atau di luar salat. Dianggap perbuatan bid'ah. Ini sudah tahu siapa kelompoknya, Pak. Ini ulama-ulama Saudi dengan semua penerus-penerusnya, ya, ini lulusan Arab Saudi, itu semua bergerak menyuarakan bahawa itu bid'ah menambahkan Sayyidina. Ya. Dengan alasan tak pernah Nabi menyebutkan kalimat itu di balik namanya sendiri. Kelompok ketiga mengatakan boleh dalam solat, boleh di luar solat menambahkan Sayyidina. Termasuk mazhab Syafi'i di dalam kelompok ketiga ini. Di dalam solat dibolehkan menambah Sayyidina, bukan karena bid'ah tetapi karena menghormati Nabi. Jadi itu Sayyidina itu menurut ulama-ulama Syafi'i itu bukan menambahi kalimat tetapi panggilan kehormatan. Jadi boleh dalam salat dan boleh di luar salat. Makanya kalau kita baca fikih Syafi'i, itu para ulama yang mengatakan tak apa-apa kita waktu salawat dalam salat menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak apa-apa. Bahkan itu baik, jangan sebut langsung nama Nabi. Jadi kalau dibilang menambahi kalimat juga tak benar menurut kelompok ini. Kenapa? Kita bukan menambahi, cuma memanggil dengan panggilan kehormatan. Ya, misal bapak namanya Muslim, kan tak mungkin saya memanggil Muslim, tak mungkin. Pasti saya tambahi Pak Muslim. Saya nama Nazli. Bapak kalau jumpa saya, pernah berani bapak panggil Nazli sini dulu? Nah, berani. Bapak pasti akan tambah kehormatan Ustaz. Kalau nama Pak Kecil Sawanan, pasti orang panggilnya Pak Kecil. Itu bukan menambahi sesuatu yang dilarang, tetapi dianggap sebagai kalimat penghormatan. Makanya dalam urusan ini sebenarnya agak tenggang rasa bertoleransi. Ya, tidak usahlah membid'ah-bid'ahkan orang yang seakan-akan, karena kalau kalimat bid'ah dikeluarkan oleh satu kelompok ini, itu semua bermakna neraka. Jadi cukup ramai urusan neraka, dalam surga awaknya neraka.
Karena semua yang kalimat bid'ah dikeluarkan oleh mereka pasti ujungnya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang tersesat dalam neraka. Jadi mereka tersebut bid'ah lewatnya yang tetap tanya dalam neraka mendumpa. Bagaimana Nabi datang untuk membuat kita masuk surga beramai-ramai, mereka datang menerakakan kita beramai-ramai. Kan cukup mangat hawanya nampak. Kahik ada tembayang, kahik ada tahajud, kan neraka dia. Hanya gara-gara tak kunut dah guys. Gara-gara kita berkunut sudah jadi ahli tersesat. Sudah masuk neraka gara-gara kunut. Makanya juga saya kadang-kadang mengcounter pandangan-pandangan mereka di semua masjid agar orang jangan terjebak. Oh betul tak dia pegang lewatnya, betul tak. Jadi ini perlu juga diberitahu. Jadi begitu masalah Saidina, tidak masalah dalam pandangan sebahagian ulama, dan bukan kita yang bilang boleh Pak. Ulama itu tak sama kayak kita Pak. Kita kan masih main game. Pulang ini kan kita masih lihat bola. Mereka tidak lihat bola, mereka tidak lihat joget-joget, mereka tidak lihat TikTok. Mereka hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaan pertama, yang ahlul hisab rokok, bolehkah dia jadi imam? Ini merokok ni hukum merokok apa? Kalau kita buka literatur fatwanya para ulama, merokok ni bicara di antara dua hukum yang paling banyak dibicarakan. Yang pertama mengharamkan dengan dalil dilarang untuk membinasakan diri sendiri. Jadi wala tuhliku anfusakum ila tahlukah, jangan engkau membinasakan dirimu sendiri. Maka sebagian ulama mengatakan rokok itu haram. Negara-negara sebagian mengharamkan. Negara Arab hampir semuanya mengharamkan rokok. Di Asia, Brunei mengharamkan rokok. Malaysia fatwanya haram walaupun merokok masih ada. Kemudian hukum kedua yang paling banyak divonis oleh fatwa para ulama, merokok itu makruh. Makruh, tidak disukai. Dan memang saya sudah pernah bilang indikasinya memang tidak ada kebaikan dalam merokok. Paling yang reman sangat. Habis tu orang mengatakan itu menyuhan ada merokok. Saya kalau tidak merokok tidak ngecas, kepala saya tidak cas. Ini kan alasan peribadi Pak. Tapi coba lihat, merokok itu kalau dimakruhkan pun cocok. Kenapa? Banyak kemudaratannya. Kalau merokok itu baik, nak mungkin pesantren-pesantren mengharamkan rokok bagi santri. Walaupun di pesantren itu gurunya merokok, yang santri tetap diharamkan merokok. Yang merokok cukur rambut macam-macam, itu menunjukkan naluri ini ingin mengatakan rokok itu tidak baik anak. Biar kami yang guru aja yang melakukan yang enggak baik ini. Kan aneh juga Pak. Guru merokok mandum, dia Nabi larang merokok. Kalau merokok itu baik, maka pasti orang waktu merokok itu baca bismillah. Sekarang coba Bapak tunjukkan siapa yang pernah Bapak dengar orang merokok baca bismillah. Ada gepik rokok bismillah, gepik rokok bismillah. Tak ada. Pekan hanruh deken bismillah. Karena kedepanya memang kan barang yang bukan makanan yang baik dan bukan minuman yang baik. Kalau merokok itu baik, maka banyak perempuan atau isteri yang berharap suaminya merokok. Tapi yang terjadi apa? Banyak perempuan mengatakan nana merokok, baik nak lamar lu, nana terima. Banyak yang mengatakan baru ku terima lamaranmu kalau engkau berhenti merokok. Itu perempuan-perempuan yang menikah dengan laki-laki perokok kan sama seperti menikah dengan asbab rokok. Dumho gaih mumbai rokok. Jadi dari berbagai sisi merokok itu memang tidak baik. Kalau tanya ke doktor, jawabannya telak bahwa memang tidak baik, merusak kesehatan macam-macam. Maka merokok itu makruh di sisi sebahagian ulama. Jadi paling banyak jawaban itu antara haram dan makruh. Mubah itu sedikit yang mengatakan mubah. Itu pun kerana melihat kondisi seseorang tidak ada masalah apa-apa segala macam. Kalau sudah begitu, kalau seorang perokok jadi imam dengan melihat hukum-hukum merokok, maka apakah dia termasuk imam yang dimakruhkan? Jawabannya ya. Imam yang ahli rokok, ahli hisab, itu tidak baik untuk jadi imam. Karena ada perbuatan pada dia yang tidak taat pada agama. Orang saleh itu yang haram dia hindari,
dia jauhi, yang makruh dia hindari. Orang saleh itu yang haram dijauhi, yang makruh dihindari. Nyan pu nyan makruh, oh long baik, nyan baik. Begitu sifat orang saleh. Maka juga tidak layak jadi imam kalau masih tegak dan anak gedang-gedang bak buatnya. Begitu mak. Nyojit baik dah pasang ilmu yang ahli rukuk. Apa tadi pertanyaan terakhir? Hana imam lain. Jadi kita ni dah nunggu sesama kita tidak ada imam lain. Lalu kita tunjuklah seseorang. Dia kurang mampu, tapi yang sesama yang paling tidak mampu ada dia sedikit yang mampu. Bolehkah jadi imam? Boleh. Karena apa? Dalam konsep solat, mengimami orang yang sesama tidak mampu boleh. Dibolehkan. Misal ada orang yang tak mampu baca Quran dengan baik, dibolehkan jadi imam. Syaratnya di belakangnya lebih parah lagi daripada dia. Makanya anak-anak itu mengimami sesama anak-anak memang hancur-hancuran, silakan, tak ada masalah. Jadi itu masih boleh. Cuma tetap bacaan rukun qauli tetap itu wajib dijaga. Jadi paling kurang walaupun tak mampu tapi Al-Fatihah betul. Walaupun tak bagus, yang lain-lain memang kurang, tapi Al-Fatihah, baca salawat, baca tahiyatnya harus betul. Baik, yang tak boleh bagaimana? Kita yang mampu berdiri di belakang imam yang tak mampu, itu tak boleh. Tak boleh kita yang mampu berdiri di belakang imam yang mampu, tak boleh.